Min, di video kemarin yang negara baru, kayaknya ada beberapa penonton yang kena prank deh. Hahaha. Kirain emang mau bahas negara baru kan? Tapi kan gua nggak salah. Kan emang bener. Selandia baru. Negara baru kan? Gua nggak salah dong. Iya, tapi masih ada aja yang kena prank. Hahaha. Oke, kali ini Mimin emang beneran mau bahas negara yang berpotensi muncul di masa depan. Dan jaraknya itu emang cukup dekat sama Indonesia. Beneran sekarang mah. Serius Min, emang ada? Iya, kalau ini mah beneran. Tapi masih kemungkinan ya. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, kok tiba-tiba Mimin jadi keinget pas zaman pramuka dulu ya? Kan kalau kelompok di pramuka itu namanya regu kan? Nah, kalau yang cowok itu pakai nama-nama hewan gitu, kayak regu singa, regu kuda, regu garuda. Nah, kalau yang cewek itu pakai nama-nama bunga atau tanaman. Regu anggrek lah, regu bunga matahari lah, regu edelweiss lah. Nah, ada juga yang namanya regu bougainville. Regu bunga sedap malam lah, dan macam-macam dah. BTW, apa hubungannya sih sama nama regu pramuka sama pembahasan kali ini? Nah, coba ingat lagi nama salah satu regu yang cewek tadi. Ada yang namanya regu bougainville. Nah, nama bougainville inilah yang jadi nama negara yang berpotensi muncul di masa depan. Tapi sebelum kita lanjut ya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada Amigo yang udah request soal negara bougainville, negara yang sekiranya akan muncul di masa depan. Jadi kira-kira bagaimana calon negara yang bernama bougainville ini? Sebenarnya ya, bougainville itu merupakan sebuah daerah otonom di negara Papua Nugini. Jadi nama resminya itu daerah otonom Bougainville, atau kalau dalam bahasa Tokpisin, jadi Autonomous Region Bilong Bougainville. Nah, daerah Bougainville ini sendiri bentuknya adalah sebuah kepulauan, dengan pulau terbesar bernama Pulau Bougainville. Lalu ada Pulau Buka, Kepulauan Green, Kepulauan Carteret, Atol Taku, Atol Nukumanu, dan Kepulauan Nuguria. Bahasa yang digunakan pada daerah ini adalah bahasa Inggris dan bahasa Tokpisin. Coba tebak kalau dalam bahasa Inggris orang Bougainville itu disebut apa? Hahaha, Bougainvillian. Nama Bougainville sendiri berasal dari nama seorang panglima asal Prancis yang bernama Louis-Antoine de Bougainville yang berkunjung ke pulau ini pada tahun 1768. Tapi sebelum Om Bougainville, kedatangan pertama bangsa Eropa ke daerah ini terjadi pada tahun 1616. Waktu itu, ada dua orang penjelajah asal Belanda yang bernama Willem Schouten dan Jacob Lemaire, yang pertama kali melihat atol Taku dan Pulau Nisan. Kemudian pada tahun 1767, seorang pelaut asal Britania yang bernama Philip Carteret melihat Pulau Buka. Tapi sekedar melihat doang ya, Philip Carteret nggak berlabuh di pulau ini, tapi dia berkunjung ke pulau yang lain. Nah, pulau itu kemudian dia beri nama Pulau Carteret, sesuai dengan namanya sendiri. Nah, baru dah giliran si Om Bougainville. Pada tahun 1885, Jerman dan United Kingdom membuat sebuah perjanjian untuk pembagian Kepulauan Solomon. Jadi Jerman mengambil kepulauan sebelah utara pada tahun 1885, menjadikannya wilayah protektorat Jerman yang mencakup Pulau Buka, Pulau Bougainville, Kepulauan Shortland, Pulau Choiseul, Pulau Santa Isabel, dan Atol Ontong Java. Bougainville sendiri dianeksasi menjadi bagian dari Jerman New Guinea. Aneksasi ini dilakukan oleh Kekaisaran Jerman pada tahun 1899. Nah, Jerman New Guinea itu wilayah yang seperti ini amigos, yang di sebelah atas. Sedangkan yang sebelah bawah itu namanya Territory of Papua, milik Britania. Kemudian pada tahun 1900, melalui Treaty of Berlin, Kekaisaran Jerman memberikan Pulau Choiseul, Pulau Santa Isabel, Kepulauan Shortland, dan Atol Ontong Java kepada Protektorat Kepulauan Solomon Britania. Tapi untuk Pulau Bougainville dan beberapa daerah di sekitarnya tetap menjadi milik Jerman. Sebagai gantinya, Britania melepaskan seluruh wilayahnya di Samoa Barat. Jadinya, Samoa itu menjadi milik Jerman. Tapi pada tahun 1914, Australia menduduki Bougainville sebagai bagian dari pendudukan Australia terhadap Jerman New Guinea, sehingga wilayah itu berubah nama menjadi Territory of New Guinea. Wilayah New Guinea juga sempat diduduki oleh Jepang semasa Perang Dunia Kedua,
Lalu pada tahun 1949, Territory of New Guinea bersama dengan Territory of Papua dipersatukan menjadi Territory of Papua and New Guinea. Lalu pada tahun 1971, diganti namanya menjadi Papua New Guinea. Nah, Papua New Guinea sendiri merdeka pada tahun 1975. Lalu kenapa Bougainville ini digadang-gadang akan menjadi sebuah negara baru? Bahkan sampai ada tahun spesifiknya juga, kapan hal itu bakal terjadi. Nah, coba kita lihat lagi sejarahnya. Sebenarnya, sebelum menjadi bagian dari Papua New Guinea, Bougainville ini sempat mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara pada tanggal 1 September 1975. Namanya itu Republic of the North Solomons, atau Republik Solomon Utara. Jadi 15 hari sebelum Papua New Guinea merdeka, Bougainville udah jadi negara duluan. Tapi ya, Republik Solomon Utara tidak diakui oleh negara manapun. Deklarasi kemerdekaan Republik Solomon Utara dilakukan secara sepihak melalui sebuah Unilateral Declaration of Independence of the Republic of North Solomons. Kemudian terjadi kerusuhan hingga pada pertengahan tahun 1976. Papua New Guinea kemudian mengirimkan pasukan polisi anti huru-hara ke Bougainville untuk menertibkan keadaan. John Momis, yang waktu itu merupakan ketua Dewan Republik di Bougainville, justru menganggap kedatangan polisi tersebut sebagai sebuah invasi. Namun tidak lama setelah itu, pada bulan Agustus tahun 1976, Bougainville menjadi bagian dari Papua New Guinea dan berganti nama menjadi Provinsi Solomon Utara. Nah, Bougainville ini kaya akan tembaga dan emas. Hal ini sudah diketahui oleh Australia sejak tahun 1930. Sehingga didirikan sebuah tambang besar di Pangguna. Pada tahun 1971, oleh sebuah perusahaan yang bernama Bougainville Copper Limited. Australia mendatangkan para pekerja yang berasal dari daratan Papua New Guinea. Orang-orang lokal Bougainville menyebut mereka sebagai orang-orang kulit merah. Orang-orang Bougainville sendiri menentang kedatangan orang daratan Papua New Guinea, oleh karena terdapat perbedaan budaya. Nah, kemudian terjadilah perselisihan antara penduduk Bougainville sama perusahaan tambang itu soal dampak buruk terhadap lingkungan. Dan perusahaan tambang tersebut lebih diuntungkan secara finansial. Jadi duit keuntungannya itu lebih banyak masuk ke kantong perusahaan. Penduduk setempat tidak memperoleh keuntungan yang seharusnya lah. Oleh karena itu, memicu bangkitnya gerakan separatis dari penduduk Bougainville. Kemudian, terjadilah perang saudara yang dikenal dengan nama Bougainville Conflict. Pemerintah Papua New Guinea kemudian mengerahkan Royal Papua New Guinea Constabulary, atau disingkat RPNGC, dan juga Papua New Guinea Defense Force, atau PNGDF. Sementara kalau dari Bougainville, ada Bougainville Revolutionary Army. Perusahaan tambang itu bahkan sempat ditutup pada tahun 1989. Konflik semakin sengit. Lalu pada awal tahun 1990, Papua New Guinea meninggalkan Bougainville, sehingga Pulau Bougainville berada dalam kendali Bougainville Revolutionary Army. Dan kemudian, pemimpin pasukan Bougainville yang bernama Francis Ona mendeklarasikan kemerdekaan Bougainville secara sepihak pada bulan Mei 1990. Singkat cerita, konflik Bougainville berakhir pada tahun 1997 setelah melalui negosiasi yang ditengahi oleh Selandia Baru. Kemudian perjanjian perdamaian ditandatangani pada tahun 2000 bersamaan dengan gencatan senjata. Lalu Bougainville menjadi sebuah wilayah dengan pemerintahan otonomi. Nah, selain itu, perjanjian itu juga menyatakan kalau dalam 10-15 tahun setelah pemilihan pemerintahan otonomi Bougainville yang pertama, harus sudah ada referendum kemerdekaan Bougainville dan dijadwalkan paling lambat pada bulan Juni 2020 mendatang. Tapi referendum ini sifatnya tidak mengikat dan keputusan tetap ada di tangan pemerintah Papua New Guinea. Bahkan, jabatan untuk pemimpin daerah otonomi Bougainville disebut sebagai presiden. Jadilah pada tahun 2019, direncanakan sebuah pemungutan suara dengan masyarakat Bougainville. Apakah Bougainville harus merdeka atau tidak? Rencananya itu akan dilakukan pada tanggal 15 Juni 2019, tapi ditunda sampai tanggal 17 Oktober. Soalnya, pemerintah pusat tidak segera menyediakan sebagian besar dana untuk referendum. Nah, habis itu ditunda lagi sampai tanggal 23 November. Habis itu, baru dah pemungutan suara dimulai, dari tanggal 23 November sampai tanggal 7 Desember 2019. Jadi selama 2 minggu ya.
Pada bulan November, ditetapkan daftar pemilih resmi. Ada 206.731 orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, warga Bougainville yang tinggal di wilayah lain, seperti di Papua Nugini Daratan atau di Australia, maupun Kepulauan Solomon, tetap diperbolehkan untuk voting atau memilih. Jadi pertanyaan dalam referendum tersebut adalah, do you agree for Bougainville to have 1. Greater autonomy, 2. Independence. Jadi masyarakat harus memilih antara peningkatan status otonomi Bougainville, tapi dengan catatan Bougainville tetap menjadi bagian dari Papua Nugini, atau memilih kemerdekaan Bougainville dan menjadi sebuah negara yang baru. Penasaran hasilnya? Setelah jeda pariwara berikut ini. Nggak, bercanda. Hasilnya adalah sekitar 98% warga Bougainville memilih untuk merdeka, dengan rincian sebagai berikut. 176.928 warga memilih untuk merdeka, dan 3.043 warga memilih Greater Autonomy. Proses referendum pun selesai, dan dilanjutkan dengan proses negosiasi atas referendum tersebut, mulai dari tanggal 17 Mei 2021. Pada tanggal 7 Juli 2021, Presiden Bougainville yang bernama Ismail Toroama dan Perdana Menteri Papua Nugini yang bernama James Marape mengumumkan bahwa seluruh bagian wilayah Bougainville akan merdeka pada tahun 2027. Tapi, perjanjian tersebut membutuhkan ratifikasi alias pengesahan dari Parlemen Papua Nugini. Pada awal bulan Desember 2021, Toroama meminta agar proses kemerdekaan dilanjutkan. Pada bulan Januari 2022, Marape dan Toroama membuat pernyataan bersama yang kemudian dibuat menjadi sebuah perjanjian oleh pemerintah otonomi Bougainville bersama dengan pemerintah Papua Nugini. Perjanjian itu bernama Perjanjian Erakon dan terbit pada bulan April 2022. Di dalamnya, terdapat soal tahun kemerdekaan Bougainville. Dinyatakan pada pasal 2 ayat 1 huruf A, bahwa implementasi kemerdekaan Bougainville tidak boleh sebelum tahun 2025, dan tidak boleh lewat dari tahun 2027. Jadi intinya harus di antara tahun 2025 sampai 2027. Ntar Mimin share juga linknya di kolom komentar. Nah, baru-baru ini di bulan April 2024, James Marape, selaku Perdana Menteri Papua Nugini, menyatakan bahwa pemerintahannya sedang melakukan persiapan untuk mengajukan instrumen terhadap pelaksanaan hasil referendum di Parlemen Papua Nugini. Jadi masih dalam tahap pengajuan ya. Kita tunggu aja amigos, bagaimana perkembangan dari persiapan kemerdekaan Bougainville. Kalau menurut kalian sendiri gimana amigos? Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!